Soal penghinaan presiden, saya kira sudah dalam dibicarakan. Pak Asro sudah menjawab itu. Berbeda apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau kita membiarkan. Ini dikatakan Pak Asro di beberapa negara. Kalau di Thailand lebih parah, Pak. Jangan coba-coba menghina raja. Itu urusannya berat. Bahkan di Jepang sendiri atau di beberapa negara hal yang lumrah. Sekarang kan bedanya dia menjadi delik aduan. Kalau kita membiarkan, masa kalau saya dihina orang, saya mempunyai hak secara hukum untuk harkat dan martabat, bukan sebagai pejabat publik. Saya kan selalu mengatakan, kalau saya dikritik, Menkumham tak becus, lapas, imigrasi, that's fine with me. Tapi kalau sekali menyerang harkat martabat saya, misalnya saya dikatakan anak haram jadah, wah itu di kampung saya nggak bisa itu. Nggak bisa. Kalau kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, Pak. Itu anarki, Pak. Free. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Keadaban itu saya rasa harus menjadi level kita. Bukan mengkritik presiden sah. Sekritik-kritiknya lah, kritik kebijakannya apanya. Sehebat-hebatnya kritik, nggak apa-apa. Bila perlu, tidak puas, ada ya mekanisme konstitusional juga ada kok. Tapi once you get in personal, soal yang personal, yang kadang-kadang dimunculkan, presiden kita dituduh secara personal dengan segala macam isu itu, dia tenang-tenang. Beliau mengatakan kepada saya nggak ada masalah dengan pasal ini. Tapi apakah kita biarkan presiden yang akan datang begitu? Artinya, itu pun tidak kita biarkan, Pak. Itu nggak kita biarkan. Nggak boleh kita biarkan. Menghina seorang wapres, apalagi Pak Wapres kita, kiai, terhormat. Digituin misalnya, waduh itu nggak benar lah. Jangan hanya presidennya, satu paket kan. Saya kira demikian, Pak. Rencana Undang-Undang KUH Pidana, ya, dan saat ini sudah diadakan roadshow ke beberapa daerah, 10 daerah, Pak Wamen? 11 daerah, terakhir di Jakarta, tentang RUU KUH Pidana dan mendapat respons positif bagi masyarakat. Bahwa ada perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang hal lumrah. Yang berikutnya rencana undang-undang pemasyarakatan, demikian juga tim pemerintah juga sudah melakukan roadshow ke beberapa daerah mengenai hal ini. Kita harapkan dengan sosialisasi yang baik ini dapat kita sepakati bersama nantinya untuk, karena dia sifatnya hanya carry over. Jadi bisa kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang kami sampaikan tadi tentang narkotika, masih ada catatan dari Polri. Barangkali ini nanti perlu Komisi 3 bisa mencoba mendiskusikan bersama-sama dengan mitra kerjanya. Karena seperti yang kami sampaikan di dalam beberapa rapat kerja, bahwa kontribusi pelanggaran tindak pidana narkotika adalah bagian terbesar dari overkapasitas. Di samping tentunya kebijakan-kebijakan kita menangani overkapasitas di lapas melalui pembangunan lapas baru, penambahan blok-blok, redistribusi dari tempat padat ke tempat lain dan lain-lainnya. Tetapi hal yang barangkali perlu mendapat perhatian adalah rencana undang-undang narkotika itu sendiri. Sehingga kita harapkan dengan ini bisa kita melakukan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Undang-undang ITE revisi terbatas kita akan ajukan.
Jadi memang perlu penegasan, perlu supaya jangan karet dia. Kita sudah sepakat itu, supaya jangan karet. Jadi revisi yang akan datang akan mempersempit, mempertegas, mempersulit untuk penegak hukum dengan semudahnya. Tetapi tetap kita perlu ada yang sebenarnya, karena dengan teknologi media sosial yang sekarang ini, beberapa negara juga sudah merasakan bagaimana dampak dari pengaruh dari dampak media sosial. Saya ada yang mengatakan, tapi ini sebuah survei, kalau nggak Google atau dari salah satu, bahwa Indonesia termasuk media sosialnya itu sangat brutal gitu. Termasuk level yang sangat brutal media sosial kita. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa melakukannya dengan baik.